Halo pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Kita akan berbicara mengenai pemilu sesat. Tentunya juga akan menghasilkan pemimpin yang juga sesat. Rakyat pun akan jadi sekadar pelengkap penderita. Kemiskinan akan terus merajalela sementara yang di atas makin kaya dan sejahtera. Kenapa saya katakan pemilu sesat? Ini karena terkait dengan sudah demikian banyak contoh-contoh yang beredar mengenai kecurangan-kecurangan yang telah dilakukan oleh kontestan. Dan misalnya yang paling mencolok dan ini sering terjadi adalah penggunaan fasilitas negara dan ASN. Anda bisa menebak siapa yang melakukan itu. Kemudian kita juga lihat ada bagi-bagi sembako di area yang justru harus bebas dari kampanye. Terakhir ada yang sangat mengejutkan. Saya sendiri sangat terkejut bagaimana Ketua Bawaslu telah 3 kali melakukan pelanggaran hanya disanksi peringatan. Ini sungguh sesuatu yang melecehkan akal sehat dan membuat pemilu ini makin jauh dari kejujuran dan keadilan. Untuk itu saya akan berbicara dengan seorang pakar hukum, Bapak Muhammad Taufik, Presiden dari Asosiasi Ahli Hukum Pidana Indonesia. Jadi Pak Taufik, bagaimana Anda melihat perkembangan yang terjadi terkait dengan pemilu kita yang kok kelihatannya makin memprihatinkan, makin jauh dari jujur dan adil? Terima kasih. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya komentari, kita tarik dulu. Kenapa kecurangan ini terjadi? Karena ada keinginan, memaksakan sebuah keinginan agar pemilu itu dimenangkan oleh kontestasi tertentu, peserta tertentu. Karena itu sudah dirancang, misalkan Mahkamah Konstitusi pun sudah mereka kelola. Dan yang harus dimengerti juga, mungkin di dalam perbincangan kita malam ini, lagu pemilihan umum telah memanggil kita, itu sesuatu yang langka, apalagi menggunakan tagline kata-kata jujur dan adil. Kenapa? Karena tadi saya mengawali perbincangan diskusi pada hari ini itu dengan adanya keinginan memenangkan kelompok tertentu. Kita tegaskan saja, nggak usah kita tutup-tutupi, mereka curang juga tidak usah kita tutupi kok. Dengan menginginkan Prabowo dan Gibran itu naik, dan itu sebenarnya sudah dimulai dari awal ya, ketika perseteruan antara PDIP dengan Projo Jokowi. Projo kan awal-awal sudah mendukung Gibran, sudah mendukung Prabowo, sesuatu yang muskil ya, karena di periode sebelumnya 2019 mereka ini antipati, bahkan orang-orang itu dulu mencaci maki Prabowo. Kenapa mereka menginginkan klan Jokowi tetap berkuasa? Karena mereka memiliki agenda tersembunyi, dan saya meyakini ya di hati bangsa Indonesia bahwa di balik keinginan memaksakan diri supaya Prabowo Gibran ini menjadi capres dan cawapres, saya yakin di antara mereka ada deal-deal tertentu. Kemarin ketika saya mendarat, saya ketemu dengan seorang perwira tinggi ya. Jadi perwira tinggi itu berarti di atas kolonel ya. Apa yang dia bilang? Mas, Anda harus ada di depan dan saya akan ikut bantu untuk turun kalau sampai terjadi seperti rejim ini, jangan kalian biarkan seenaknya. Beliau menjelaskan secara secara data intelijen ya, berbagai kekuatan, dan ini yang tadi di awal saya bilang, karena memang di skenario harus jadi, mereka menyembunyikan satu agenda ya, dan pada akhirnya apa yang disampaikan, kita melihat kekuasaan ini di atas hukum. Ini satu hal yang sangat berbahaya ketika Gibran didukung oleh Projo. Pada saat itu belum ada yang namanya Gibran, tapi tiba-tiba Projo mendukung mendukung Prabowo. Saya yakin ini perintahnya Jokowi ini, karena Projo adalah pro Jokowi. Jadi tidak mungkin tanpa satu alasan gerbong besar-besaran datang ke situ. Nah, di proses-proses inilah yang kemudian dipaksakan, dimulai dari pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi yang menginginkan di waktu-waktu mendatang sah kalau tokoh-tokoh muda belum usia 40 menjabat sebagai pimpinan nasional. Kemudian ini setali 3 uang dan menemukan momentum ketika diajukan
permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi tentang syarat batas usia cawapres dan akhirnya goal. Jadi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Nah, oleh karenanya ketika ada satu pertanyaan bahwa kecurangan itu masif, itu bisa kita buktikan. Misalkan di Boyolali, ya. Jadi negara ini sudah terpolarisasi. Nah, saya mengatakan kalau curang, yang bisa curang itu pasti yang berkuasa. Siapa yang bisa berkuasa? Yang bisa berkuasa adalah pendukungnya Ganjar dan pendukungnya Prabowo. Kalau pendukungnya Anies nggak mungkin mereka bisa curang, orang tidak berkuasa kok. Dan ini bisa kita lihat misalkan di Jawa Tengah itu, lurah-lurah itu dikelola bagaimana caranya mendukung Ganjar. Tapi di sisi lain kepolisian dimanfaatkan oleh Jokowi untuk memanggil lurah-lurah. Jadi ini menurut saya kontestasi pemilu yang paling berbahaya, memakan uang negara banyak tetapi tidak menghasilkan pemimpin kredibel. Nah, tadi saya akan komentari. Memang ada aturan yang unik. Di mana aturan yang unik? Aturan yang unik ini ketika seorang gubernur atau wali kota mencalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPR, dia harus mengundurkan diri. Tetapi sebaliknya, ya, kalau seorang pejabat negara berkampanye menjadi capres atau cawapres, dia tidak boleh mengundurkan diri. Nah, pertanyaannya, berarti ini kan sebuah peraturan yang dikangkangi oleh kekuasaan. Jadi di skenario semua berdasar hukum, tapi hukum yang seperti apa? Hukum yang menguntungkan penguasa. Karena itu kita bisa lihat misalnya Prabowo tidak pernah mengundurkan diri. Kemudian bupati-bupati yang menjadi tim ses tidak mengundurkan diri. Kenapa mereka tidak mengundurkan diri? Karena mereka ini sumber keuangan. Jangan lupa Pak Jokowi ini punya pelaksana tugas atau pejabat sementara itu sebanyak 222, itu terdiri dari PJ Gubernur, PJ Bupati, PB Wali Kota. Nah, jadi muncul satu pertanyaan besar, bagaimana mungkin kita mendengungkan lagu pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Ini yang gembira adalah petaruh-petaruh, dan saya akan sangat sedih Mas Gigin kalau nanti ditemukan fakta bahwa pemilu ini juga dibiayai oleh kalangan konglomerat. Jadi sebenarnya sudah habis. Tidak mungkin ada kita lagi pesta demokrasi, tidak mungkin ada lagi kita menyebut dengan tagline misalkan pemilu yang jujur dan adil, itu sangat muskil begitu menurut saya. Iya, karena itu kadang-kadang saya berpikir lebih baik pilpres nggak usah diadain deh. Langsung aja Jokowi nunjuk siapa penggantinya. Betul, saya sepakat itu. Iya. Saya sepakat itu. Karena kenyataannya seperti ini, jadi semuanya jadi serba basa-basi. Dan Bawaslu kelihatannya juga jelas sekali tutup mata. Tutup mata. Contoh yang paling terakhir ini yang saya menarik sekali ini, saya lihat video-video yang beredar di internet. Bagaimana Prabowo datang ke Padang, Sumatera Barat naik helikopter TNI AU. Kemudian dari sana dia bergerak sebagaimana layaknya orang kampanye, ada Andri Rosiade naik mobil kap terbuka. Saya kira ini suatu pelanggaran yang sangat telanjang. Dan belakangan ini pelanggaran-pelanggaran yang telanjang ini makin berani dipertontonkan oleh kandidat yang terkait dengan penguasa saat ini. Ini jadi sangat tidak fair. Saya terus terang takut suatu saat rakyat jadi marah. Sehingga bisa menimbulkan kekerasan bahkan. Bagaimana? Anda khawatir nggak tuh? Saya sangat khawatir sekali. Tetapi sebenarnya saya memiliki satu solusi. Nah, sebelum solusi saya tawarkan, yang pertama itu saya sampai hari ini tidak pernah mengerti kenapa mahasiswa kita itu melempem ya. Kenapa mahasiswa melempem? Kenapa rakyat dengan beras seharga 15-16 ribu juga masih diem saja? Itu menjadi satu pertanyaan besar. Kenapa kita bangsa ini menjadi bangsa apatis? Lalu apa pentingnya kemudian pilpres? Apa pentingnya kemudian pemilu? Ya, lebih-lebih ketika tadi disebutkan secara terbuka begitu dia menggunakan fasilitas negara, dan ini sebenarnya kalau KPK ini dikelola oleh orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang punya kredibilitas, dan orang-orang yang memang bersih, mereka ini korupsi. Jadi menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye partai politik manapun, lebih-lebih pencapresan, itu jelas
sebuah tindak pidana korupsi, karena korupsi itu kan deliknya menggunakan kekuasaan ya, dan kemudian memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. Itu empat unsur itu semuanya terpenuhi ya. Perbuatan melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan negara. Sudah secara faktual. Lalu solusi apa yang saya tawarkan? Tadi Bawaslu kan sudah kalau kita mengatakan Bawaslu ini seolah-olah tutup mata. Seharusnya Bawaslu ini bisa menegur, misalkan di Boyolali ya, ada tokoh partai yang mengumpulkan Pak Lurah, Pak Camat, apa haknya dia? Jabatan dia itu apa? Dan mengatakan pokoknya Pilpres yang penting milih Ganjar sama Mbah Mahfud misalnya. Tapi di tempat lain ada gerakan yang secara sistematis menggunakan truk-truk yang bagus, memasang gambar Prabowo Gibran. Bahkan tadi saya bilang, skenario ini sudah ada. Kalau kita hafal, ada jalan tol, ruas jalan tol antara Solo menuju Ungaran itu dari awal sudah dipasang masih Gibran. Gibran belum mencalonkan diri. Jadi dari fakta ini sebenarnya kemenangan mereka itu sudah disetik. Makanya Prabowo kan tenang-tenang saja. Prabowo dianggap melanggar pun tenang-tenang saja. Apalagi Prabowo juga punya pendukung dalam kategori menurut saya yang saya sebut sebagai die hard ya. Mereka ini apapun yang diperbuat Prabowo ini benar. Nah, padahal kita harus berkaca. Karena itu saya memiliki solusi. Pertama, masyarakat memviralkan no viral, no justice, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Anda menginginkan pelanggaran pemilu atau pilpres yang Anda sampaikan ke Bawaslu, itu tidak akan ngefek. Lalu bagaimana ngefeknya? Tetap tadi saya bilang diviralkan, dilaporkan Bawaslu, dan Bawaslu digugat ketika dia tidak merespon apapun begitu. Jangan lupa ini, Bung Kikin, kalau kita lihat kalangan penyelenggara pemilunya Bawaslu KP ini kan tadinya dari orang-orang yang jobless kan begitu. Ya memang mereka mungkin bekerja, tapi pekerjaannya kan tidak sehebat, pendapatannya juga tidak sebesar ketika mereka menjadi komisioner baik Bawaslu maupun KPU. Karena itu yang saya sarankan, partai-partai politik ini jangan sibuk deklarasi, tetapi harus mengawasi Bawaslu pelanggaran-pelanggaran kalian laporkan Bawaslu, dan ketika Bawaslu tidak melakukan upaya apapun, kalian gugat secara perdata perbuatan melawan hukum dengan mendasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Itu cara-cara yang harus kita tempuh. Kita tidak bisa lagi menempuh cara-cara tradisional ya. Jadi viralkan, kemudian dilaporkan, kalau mereka tidak merespon, gugat secara perdata. Kalau lapor polisi percuma. Karena polisi pun sangat sulit untuk bersikap objektif, karena harus diketahui ya, polisi ini kan terpecah menjadi dua. Polisi dari kalangan intel dan polisi dari kalangan reserse kriminal, ya, reskrim. Mereka sama-sama memiliki kepentingan untuk menggolkan calon masing-masing, dan kondisi seperti ini sangat berbahaya. Jadi perwira tinggi yang menemui saya begitu, dia mengatakan ini nanti tadi seperti yang Anda bilang, ini baru kalimat terakhir. Ketika chaos, maka ini akan menjadi chaos yang sangat mahal. Sangat mahal, kenapa? Karena semua infrastruktur kekuasaan sudah digunakan untuk mendukung penguasa. Nah, kalau penguasanya kredibel, penguasanya jujur, mensejahterakan masyarakat, menghormati hukum, itu SOK. Tapi penguasa hari ini kan tidak kredibel, tidak jujur, dan sudah pasti tidak menghormati hukum, sebagaimana pencalonan Gibran, ya. Kemudian sebagaimana tadi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara, kan aneh ya. Dia seseorang bupati, gubernur mencalonkan anggota DPR harus mundur, dia menjadi presiden atau cawapres tidak perlu mundur. Ini kan sudah di skenario dari awal. Jadi fase-fase inilah yang harus dimiliki oleh masyarakat. Jangan ada tim hukum yang ingin menyelesaikan perkaranya ini di persengketaan Mahkamah Konstitusi. Percuma. Ya, percuma kalian. Bawaslu aja mendiamkan, apalagi Mahkamah Konstitusi yang nyata-nyata peradilan etiknya mengatakan perbuatan
hakim itu tidak benar, tapi produk hakimnya tidak dievaluasi. Begitu Bung Gikin. Iya, jadi kalau masalah etik itu udah payah sekali, nggak perlu kita pikirin deh, buang waktu. Karena contohnya soal etik di Bawaslu ini 3 kali melakukan pelanggaran etik diputus Ya. oleh DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu. Sanksinya cuma peringatan keras. Iya. Aduh, karena pelanggaran yang dia lakukan itu menguntungkan pihak yang sedang berkuasa. Betul. Karena itu saya kira perlu juga tekanan-tekanan publik, tidak Iya. hanya diviralkan, Iya. dijalankan. Betul. Iya. Jadi dijalankan. Iya. Jadi mereka dilaporkan, ketika laporan tidak tindak-lanjuti digugat. Iya. Memang mekanismenya itu. Kenapa ketika digugat itu ada sebuah ikatan administrasi hukum. You mesti datang, you mesti membuktikan, masyarakat yang akan mengadili. Iya. Iya, dan ini perlu juga pressure dari mahasiswa atau gerakan-gerakan masif lainnya. Iya, dari benar. berbagai ormas yang idealis. Iya. Dan memang risikonya mereka akan berhadapan dengan kelompok-kelompok bayaran. Ya. Bagaimana selalu terjadi belakangan ini. Tapi itu tetap harus dijalankan. Karena kalau enggak, etika makin diabaikan dan pemilu akan makin jauh dari jujur dan adil. Iya. Dan kemarahan masyarakat akan terus makin bertumpuk dan ini sangat berbahaya, apalagi kalau kemudian TNI dan Polri terlibat. Iya. Baik dia sebagai kekuatan yang solid, mendukung suatu kekuatan tertentu, atau bahkan terpecah. Iya. Wah, perang saudara Iya. dong, bagaimana? Saya begini, kita harus membincangkan juga tentang netralitas. Jadi hari ini nonsen kalau Anda bilang itu netralitas, karena kekuasaan sudah terpolarisasi antara mereka dulu berkuasa dan mereka yang sekarang mendukung 2 kontestan. Jadi saya bilang kita tidak bisa mengatakan kalau timnya Ganjar Mahfud ini bersih atau timnya Jokowi ini curang. Ya kalau curang, mereka yang berkuasa pasti punya kesempatan curang, karena Lord Acton kan mengatakan power tend to corrupt, absolute power to corrupt absolutely. Jadi orang yang memiliki kewenangan, kekuasaan ini cenderung menyimpang. Dan ketika kekuasaannya ini mutlak, absolut, pasti penyimpangan terjadi. Dan ini kita buktikan. Oleh karena itu masih ada momentum, ya. Masih ada momentum, masih ada kesempatan, karena saya melihat perwira-perwira di kepolisian, khususnya yang menengah ke atas sampai bintang 1, ya, itu sebenarnya menghendaki mereka itu tidak sampai hati. Tetapi di satu sisi mereka tidak sampai hati, di sisi lain perut mereka sangat bergantung dengan perintah-perintah itu. Ya, karena itu saya sepakat dengan yel-yel, begini yel-yelnya untuk TNI dan Polri. Tugasmu mengayomi, Pak TNI, Pak Polisi, jangan ikut kompetisi. Mengerikan. Saya bilang mengerikan. Kalau sampai tentara dan polisi ini ikut kompetisi, bagaimana tidak satgasnya partai paling banter bawaannya peluit, ya, sama mungkin kenut lah begitu, kenut satpam lah itu, pemukul molendel. Nah kalau mereka punya senjata, punya kekuasaan, dan yang paling bahaya punya hukum, bisa nangkep orang, bisa memenjarakan, kan mengerikan. Karena itu pemilu ini harus secara sadar, ya, tentara maupun polisi dan aparatur sipil negara menarik diri dari proses kontestasi mendukung salah satu calon. Kalau biarkan itu selera pasar, jangan selera pasar didikte. Tapi sekali lagi saya meragukan itu, Bung Gikin. Kenapa saya meragukan? Karena di situ ada tadi Bawaslu yang tidak independen, KPU yang tidak independen, dan setiap pelanggaran yang sebenarnya misalkan tadi menggunakan helikopter, menggunakan pesawat kepresidenan, bahkan terang-terangan presiden ini mendukung salah satu partai. Iya. PSI itu tidak pernah terjadi. Sehiruk pikuknya Soeharto kalian caci maki, sekalian seburu-burunya kalian bilang Soeharto diktator, dia tidak pernah mengatakan mari pilih Golkar. Walaupun kita tahu beliau punya kewenangan yang tinggi, namanya Ketua Dewan Pembina Golongan Karya. Jadi di dalam momentum pemilu 2024 ini sangat strategis, karena dari analisa saya nanti akan terjadi to be or not to be. Kalau kita menginginkan ini perubahan dari sekarang harus kita rubah. Kalau kalian membiarkan oligarki akan berkuasa,
Dan mereka akan mencetak lagi. Karena apa? Karena momentum hari inilah, ada dua momentum. Momentum mengadakan perubahan atau momentum melanggengkan kekuasaan Jokowi sebagai penguasa oligarki. Dan itu sudah mencapai momentum. KPK sudah mereka preteli. Kewenangan utamanya ibarat beli tiket tol tidak pernah berhenti, sekarang mereka bisa berhenti di tengah jalan. Ya, karena ada SP3. Kemudian kita juga lihat bagaimana kepolisian dan tentara ya yang tidak seperti polisi dan tentara di waktu-waktu sebelumnya. Jadi apa? Di waktu-waktu sebelumnya mereka menjaga jarak dengan kekuatan politik. Nah, sekarang saat ini mereka ini bukan menjaga jarak, mereka justru seolah berkolaborasi. Tidak boleh. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Sabta Marga dan Sumpah Prajurit, mereka ini dari sepatu sampai topi, termasuk dalam hal ini menurut saya adalah kepolisian, itu dibiayai oleh APBN. Dan sangat tidak bagus ketika mereka ini kan punya fungsi strategis. Polisi fungsinya ini menegakkan hukum, tentara menegakkan kedaulatan. Kalau orang yang pegang hukum, pegang kedaulatan, sama-sama duduk di salah satu kekuatan politik, dan ini sudah terlihat itu, Bung Gigin, jauh-jauh hari sebelum Gibran mencalonkan, banyak petinggi itu tiba-tiba datang ke Balai Kota Surakarta. Itu viral videonya kan, mereka naik Alphard, bahasa Jawanya itu dengan membungkuk kayak orang Jepang sekere begitu kepada Gibran. Dan akhirnya terbukti, ini bagian dari sebuah skenario yang mereka itu sudah merancang jauh-jauh hari supaya Gibran ini naik. Dan yang saya dengar nanti ini seperti arisan. Gimana arisannya? Prabowo dirancang 3 tahun, 2 tahun berikutnya itu Gibran. Jadi survei manapun itu kan mereka posisinya paling atas sampai hari ini begitu. Dan itu sangat mungkin karena mereka punya infrastruktur, punya kekuasaan, mereka punya uang. Ya kalau sekarang ini polisi dan TNI sangat dekat dengan kekuasaan, itu mungkin juga terkait dengan keputusan Presiden Jokowi yang mengizinkan perwira aktif TNI dan Polri untuk menduduki jabatan sipil. Benar. Ya ini kan itu sebenarnya ini sudah dikritik, ini luar biasa. Ini seolah-olah Jokowi mau menghidupkan lagi dui fungsi TNI dan Polri seperti zaman Soeharto. Dan itu tapi ternyata kan betul-betul dilakukan. Saya kira jenderal aktif pertama yang menduduki jabatan sipil itu kan almarhum Doni Monardo kan. Ya. Dia diangkat sebagai ketua BNPB. Ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional. Rasa terima kasih atau hutang budi seperti ini yang menyebabkan mereka sekarang ini seolah-olah rela menjadi kaki tangan politik penguasa. Ya. Apa peraturan seperti ini bisa netralisir, dihapus, diulang lagi dengan membangun suatu sistem pemerintahan yang betul-betul pemerintahan sipil? Saya meyakini itu semua karena momentum itu tadi ada 2. Momentum yang menginginkan status quo, berarti pro oligarki, momentum yang menginginkan perubahan. Dan kita tidak pernah menyangka kalau tahun 1998 ternyata Pak Harto yang berkuasa 32 tahun pun juga roboh, kekuasaannya tumbang, dan mohon maaf ya, ternyata itu ditiru. Tapi seburu-buru Soeharto tidak pernah menjadikan anaknya sebagai gubernur. Menjadi menteri sosial Mbak Tutut pun hanya tidak lebih dari 6 bulan. Dan kemudian dicopot karena diberitakan termasuk Jawa Pos dan Tempo itu paling gencar. Menteri bagi-bagi nasi saat itu. Nah, kembali kepada topik ini, apakah mungkin ini akan dinetralisir? Menurut saya ada 2 cara untuk menetralisir itu. Pertama, kita menginginkan Sumpah Prajurit ya, dan juga kepada polisi selaku pemegang Sumpah Bayangkara ya, mereka ini mestinya harus mengerti fungsinya cuma 2. Tentara ini menjaga kedaulatan biar rakyat ini tidak pecah. Polisi menjaga ketertiban umum supaya tidak terjadi chaos. Nah, kalau yang menjaga kedaulatan juga ikut berpolitik praktis ya. Kemudian yang menjaga ketertiban juga ikut berpolitik praktis. Ya menurut saya momentum kehancurannya ini tinggal tunggu waktu begitu.
Tetapi kita yang masih waras, kita yang masih punya akal sehat ini harus sepakat masih banyak cara ini untuk bisa mengkoreksi, meluruskan jalannya kekuasaan. Pertama apa? Suarakan terus netralitas aparatur sipil negara. Suarakan terus netralitas tentara dan polisi. Kenapa? Saya masih ingat, saya termasuk orang yang bersuara keras dan mungkin Bung Kikin di Twitternya ketika Gubernur Lemhanas ternyata menjadi tim kemenangan atau tim suksesnya Ganjar Mahfud. Iya. Akhirnya begitu diserang bertubi-tubi dia mundur. Pada saat itu dia mengatakan tidak masalah. Ya masalah. Jadi oleh karena itu ambillah contoh dari peristiwa sebelumnya. Jadilah hari ini benar-benar itu tokoh Satria Piningit. Saya ingin luruskan dulu. Satria Piningit itu bukan seperti persepsinya orang-orang saat ini, orang yang disembunyikan kemudian keluar ditokohkan. Bukan, Satrio Piningit ini menurut falsafah Jawa dan saya belajar dari almarhum Ki Mantap Sudarsono, Satrio Piningit itu adalah jiwa-jiwa kesatria yang tersembunyi sekarang dikeluarkan. Dan itu yang punya momentum adalah tentara sama polisi. Ayo jiwa kesatria polisi, jiwa kesatria tentara dan jiwa kesatria aparatur sipil negara dikeluarkan. Kalian nanti akan dicatat sejarah bahwa kalian akan menjadi orang yang baik, yang berani meluruskan negara ini sekalipun kalian sedang berada di puncak kekuasaan. Jadi Satrio Piningit itu bukan seperti yang digambarkan orang, tokoh tersembunyi dari gunung, jenggoten terus dibersihkan jenggotnya dijadikan tokoh. Bukan begitu. Tetapi orang-orang yang sedang berkuasa, muka-muka busuknya itu diganti topengnya, kemudian dikeluarkan jiwa kesatria. Itulah yang disebut Satria Piningit. Jadi bukan gugon tuhon, tokoh yang diciptakan tiba-tiba keluar. Karena itu saya menginginkan ya masyarakat itu di dalam istilah saya jangan bosan untuk mengkritik, jangan takut mengkritik, dan kalian adik-adik mahasiswa itu apa yang kita perbuat hari ini untuk kalian di depan. Kalau kalian membiarkan seperti ini, bukan tidak mungkin nanti gelar sarjana kalian ini tidak penting. Karena sudah dimulai untuk apa bergelar sarjana. Tidak sarjana pun bisa menduduki jabatan. Untuk apa gelar? Ya, karena faktanya juga tidak akan menjamin masa depan kalian. Karena itu momentum strategis ini kalian juga harus menjadi Satria Piningit. Mahasiswa yang masih takut-takut, keluarlah kalian dari kampus. Profesor-profesor, doktor-doktor yang punya ilmu, keluarlah kalian keberaniannya, munculkanlah Satrio Piningit. Itulah yang disebut Satrio Piningit. Jiwa kesatria, jiwa jujur, jiwa keberanian, menegakkan keadilan yang tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh saat itu yang disebut Satrio Piningit. Jadi sekali lagi itu bukan tahayul orang yang sembunyi dari gunung tidak kelihatan dikeluarkan. Nanti orang-orang yang tidak jelas tiba-tiba bisa menjadi Satria Piningit. Dan hari ini sebenarnya yang kita tunggu tanggal 9 Desember kemarin kan hari anti korupsi nasional. Saya pesan sebenarnya menunggu polisi itu menetapkan Firly sebagai selain tersangka ditahan sebenarnya. Itu akan sedikit banyak akan memulihkan moral, terutama moral masyarakat untuk bersikap jujur dan yang khusus moral dari kalangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Begitu Bung Kikin. Ya, tapi sementara itu yang sekarang ini berkembang sangat pesat di kampus-kampus itu. Ya. Justru mental cari aman. Bukan Satrio Piningit tapi Satrio golek rezeki. Iya, ya tapi ini kan juga terkait juga dengan berbagai macam peraturan pemerintah. Sebenarnya rektor diangkat oleh Menteri Pendidikan, dekan diangkat oleh rektor. Kemudian KPK diangkat oleh presiden, Kapolri diangkat oleh presiden. Kemudian mahasiswa juga ketakutan setengah mati. Iya. Kenapa? Kalau lulus nggak bisa dapat SKCK, artinya mereka nggak bisa ngelamar kerjaan. Sudah diancam itu. Iya kan gitu. Dan Gilberan ya, ketua BEM UGM kebetulan namanya Gilberan. Iya. Itu saya kan mengamati akun-akunnya diserang, saya termasuk yang pembelanya. Iya. Kamu memang bisa lulus sarjana begitu. Iya. Kalau lulus sarjana pun mereka nggak bisa dapat SKCK dari polisi. Iya. Artinya mereka nggak bisa dapat pekerjaan. Jadi ada suatu tekanan bahkan
intimidasi yang secara terus-menerus yang membuat banyak orang-orang pintar, idealis, menuntut ilmu sampai ke universitas terbaik di dunia. Tapi ya nggak banyak berguna sesungguhnya. Mereka hanya kelihatan hebat di dalam kelas ilmu. Saya sering mengkritik itu teman-teman saya. Tapi yang nggak jadi juga dosen. Bung Gigin. Saya melihat kalau kita lihat Ya. yang terjadi saat ini, Ya. banyak tokoh-tokoh yang dulu dipenjarakan mereka justru sukses. Sekolahnya di ITB mungkin dulu termasuk yang di drop out. Iya, Tetapi ternyata mereka di masyarakat sukses. iya. Saya meyakini momentum ini akan berubah kalau tadi kalian jiwa-jiwa Satrio Piningit tadi dari kalangan perguruan tinggi memang susah. Rektor itu 35% suaranya miliknya Menteri Pendidikan. Iya. Menteri Pendidikan yang nyomot Presiden. Iya. Ya kan? Tetapi saya ingat dulu tokoh-tokoh yang pernah dipenjarakan seperti AM Fatwa nyatanya juga bisa menjadi wakil ketua MPR. MPR, ya kan? Nah, Iya. jadi keluarkanlah Satrio Piningit, tentara juga keluarkan Satrio Piningit, polisi keluarkan Satrio Piningit, aparatur sipil negara dan terutama mahasiswa. Yang memang hari ini yang saya belum melihat itu pergerakan mahasiswa. Jadi banyak orang heran, loh negara sudah kondisi seperti ini, mahasiswa itu kan agen perubahan. Nah tapi faktanya mereka ini justru mendukung kemapanan. Bahkan ketika Gilberan, ketua BEM UGM itu dikritik, kamu itu sudah bisa ngapain? Gibran kan sudah memberikan satu contoh. Jadi dan pembelaan itu, saya mohon maaf ya, saya pernah baca di salah satu YouTube seolah-olah sangat ilmiah. Jadi Gibran itu membuat sukses, misalkan pendapatan Solo naik dan sebagainya. Padahal Solo itu termasuk 8 kota termiskin di Jawa Tengah. Dan banyak proyek-proyek itu yang useless, tidak bisa dipergunakan. Misalkan mereka membangun Skybridge sepanjang 1,5 kilometer, itu tidak pernah bisa difungsikan. Mereka membuat jembatan penghubung melintasi rel kereta api, tapi tidak pernah difungsikan. Dan ini biayanya mahal. Ya, dan itu pakai APBN. Iya, pakai APBN. Pelaksananya pemerintah pusat, bukan Betul, pemerintah Solo. bukan iya. Tapi yang seperti itu tidak mereka catat. Jadi kembali tadi bahwa benar memang kalangan kampus. Oleh karena itu kalau kalian tidak mau mengeluarkan, masih memingit menyembunyikan jiwa kesatrianya, ya tunggu kita ini mungkin akan menjadi Marcos gitu kan. Iya. Iya, sekarang polanya kelihatannya ke arah sana. Iya, ngeritik ditangkap. Iya, Ya jadi kan? ke arah kediktatoran sipil. Ya, dalam Pak tanda Lurah kutip. atau kepala sekolah yang tidak mau mengajak guru-guru atau mengajak lingkungannya dipindah tugaskan. Dosen yang rajin ngeritik nggak dikasih mata kuliah. Tidak ngasih mata kuliah, termasuk diri saya. Akhirnya saya pilih berpindah saja, yang Iya. kebetulan memberikan tempat dan ruang. Ya, sementara itu kita lihat kan, ini Prabowo ini kan orangnya kelihatan sekali sangat bangga dengan militerisme. Sangat nampak. Maka kalau dia menang nanti, maka kehidupan sipil akan menjadi sangat militeristik. Militeristik itu kan ada yang komplit, artinya nggak cuma jelas, tegas, tapi juga disiplin. Iya, Tapi ada juga militeristik, tapi seperti di Afrika. iya. Artinya mereka nggak disiplin, mereka suka-suka aja, orientasinya berpolitik. Seperti Duarte ya. Iya, menggunakan senjata hanya untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, itu kan juga militeristik Iya. juga. Ini saya tambah, dari komentar Anda saya tambah. Awal-awal Prabowo belum berpasangan dengan Gibran. Iya. Saya bukan Gibran ya, Gibran. Iya. Kalau timnya anak muda itu kan Gibran, giliran berantakan kan Iya. gitu. Kalau ini Gibran anak presiden soalnya. Nah, apa yang terjadi? Tim sesnya Prabowo sudah mengatakan kita akan membentuk cyber crime yang bisa memonitor dari rumah ke rumah dan nanti akan kita tangkap. Jadi nyambung dengan pernyataan Anda, Iya. sikap-sikap militeristik ini ternyata dikembangkan oleh masyarakat sipil. Karena itu kita meminta siapapun dari peserta Pilpres ini, berani nggak Satgas kalian itu melakukan demilitarisasi? Misalkan pakai baju, pakai sarung, gaya Betawian lah, gaya santri lah gitu. Jangan pakai baju militer. Nah, saya menginginkan ini satu pernyataan menarik, jadi menggelitik saya. Memang kalau nanti pada akhirnya Prabowo berkuasa dan itu tinggal tunggu waktu saja, kita melihat sangat militeristik. Pendukungnya juga begitu.
Iya. Karena tadi akan menurunkan tim cyber yang bisa mendatangi dari rumah ke rumah. Ini sudah anti demokrasi dan Bung Kikin lihat, ini memancing saya jadi panas nih. Kenapa? Saya berpikir revisi terhadap Undang-Undang 19 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang 11 2008 apa itu tentang informasi dan transaksi elektronik, ternyata ini lebih kejam dari yang saya bayangkan. Ternyata kalau kita melaporkan seorang pejabat dan kita tidak bisa bukti, kita bisa dilaporkan balik. Dan dalam hal tertentu akun kita ini negara diberi fasilitas. Kalau kemarin kan masih ilegal, sekarang ini diberikan ilegal, diberikan kelegalan mereka. Bahaya banget ini. Dan itulah bentuk-bentuk dari militeristik. Dan kalau nanti misalkan Pak Prabowo dan Gibran, bukankah itu nanti tinggal dipraktekkan saja? Timnya udah teriak-teriak akan menangkap yang mengkritik kok, dan ternyata revisi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu bayangan saya itu dikembalikan, penghinaan kembalikan KUHP, tidak perlu dengan ancaman 6 tahun tapi cukup di bawah 1 tahun. Ternyata sebaliknya, pasal-pasal yang di dalam KUHP pun dimasukkan kembali ternyata di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Begitu. Itu jelas penindasan terhadap kebebasan berpendapat. Iya. Tapi runyamnya didukung oleh semua parpol. Kalau didukung parpol itu, ini satu pertanyaan menarik. Masyarakat harus dijelaskan dulu. Selama ini kita menyatakan didukung Golkar, didukung P3, didukung PAN. Masyarakat berhak tanya, kenapa mereka mendukung? Inside story-nya apa? Kalau mereka punya kasusnya dibuka dong. Entah itu kejaksaan, terutama Kejaksaan Agung, dan itu KPK buka. Yeah. Kenapa orang-orang ini seperti kerbau dicucuk hidung atau bebek yang diberi warna merah, kuning, hijau yang tiba-tiba mendukung Jokowi, yang Jokowi menggandeng anaknya? Kan jadi satu pertanyaan. Jadi harus disampaikan kepada publik ya tadi bahwa memang susah juga ya impeachment itu harus 2/3. Yang 2/3 ke ke Mahkamah Konstitusi balik lagi ke DPR minta ke MPR. Jadi sangat rumit, ya, sangat rumit itu. Karena itu memang ada skenario. Kalau Anda sih mungkin konsisten ya, tetap golput. Kalau saya masih berusaha, karena saya tidak boleh mengatakan Anda golput itu golongan putus asa. Golput tidak memilih kan bisa saja golongan putus asa. Ngapain saya pilih? Kalau saya tidak ingin pada wilayah itu, ya. Jadi saya tetap menginginkan adanya satu perubahan. Ya, mudah-mudahan akan ada perubahan yang positif ya. Jangan sampai perubahan negatif jadi serba militeristik. Yes. Tapi militeristik yang kayak Afrika sana. Iya. Masyarakat Jepang itu sangat militeristik. Tapi beda. Militeristik mereka itu taat kepada hukum, tidak mau mengganggu wilayah orang lain, melindungi privasi, dan malu melakukan kejahatan. Itu militeristiknya Jepang itu. Disiplin tinggi, punya integritas yang sangat layak untuk dihormati. Ya saya alhamdulillah kalau Jepang punya pengalaman karena saya alumnus Jepang ya 2008 saya dapat beasiswa ke Jepang gitu. Ya, oke, terima kasih banyak ini Anda sudah banyak berbicara secara lugas, tegas dan jelas menuntut agar pemilu ini betul-betul berjalan dengan jujur dan adil, bukan sebaliknya sebagaimana tren yang terjadi saat ini. Dan kita semua sangat prihatin dan ini tidak boleh berlangsung. Oke, pecinta Bravos, kita akan jumpa lagi dalam episode berikutnya. Bravos. Bravos. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 106 Kramat Jati, Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.